Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat berkat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam perekat perenungan singkat Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Via Dolorosa Makassar. Bersama di pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pedoman dalam langkah kehidupan kita. Karenanya, mari berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini Engkau sudah memberikan nafas kehidupan untuk kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Mengawali hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapan dan penyertaan-Mu bagi kami semua, untuk kami bisa memahami dan mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat berkat yang terkasih, pembacaan kita saat ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sahabat berkat yang terkasih, dari perikop bacaan kita pagi ini, saya mengangkat satu tema, yaitu hidup dalam ucapan syukur. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, salah satu nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Rasanya hanya bisa diucapkan, namun sulit untuk dipraktekkan. Banyak orang bisa bersyukur pada saat mengalami sukacita, pada saat lulus ujian, naik pangkat, atau naik gaji. Banyak orang mengucap syukur, bahkan ada yang membuat acara syukuran secara khusus.
Bagaimana dengan hal yang tidak enak atau hal yang duka cita? Apakah masih bisa bersyukur? Apalagi membuat syukuran secara khusus. Mungkin orang akan menilai kita aneh, bahkan mungkin kita dikatai sedikit. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, dari ayat di atas, nasib mujur dan nasib malang bukanlah hal yang luar biasa jika terjadi pada seseorang. Manusia akan selalu mengalami dua hal dalam hidupnya, yaitu mujur dan kurang mujur. Hari mujur dan hari malang diizinkan Tuhan terjadi supaya manusia tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depannya. Pada hari mujur, Tuhan mengizinkan kita untuk bergembira. Artinya, Tuhan izinkan kita untuk merasakan kebahagiaan. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita harus siap menerima segala keadaan yang kita alami. Jangan biarkan keadaan kita membuat iman kita jatuh. Tuhan menginginkan kita untuk tidak sama dengan orang dunia. Itulah sebabnya orang yang benar-benar hidup dalam Tuhan akan dinilai aneh oleh orang-orang dunia. Karena anak-anak Tuhan tidak melakukan hal yang lazim dilakukan oleh orang dunia. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Ayub mengalami pencobaan yang berat, anak-anaknya semua meninggal. Hartanya habis, teman-temannya tidak peduli lagi. Yang paling menyedihkan, istri tercintanya mengutuki dia, meninggalkan dia dan mengajak Ayub untuk mengutuki Tuhannya. Namun satu hal yang dikatakan Ayub dalam Ayub 2 ayat yang ke-10, yang tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tersebut menunjukkan bahwa Ayub tidak bersungut-sungut ketika keadaan yang tidak baik menimpa hidupnya. Ayub menerima yang baik maupun yang buruk menimpa hidupnya. Artinya, apapun keadaannya, Ayub senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, jelas ayat ini mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa menerima segala keadaan hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal adalah wujud dari kepasrahan kita pada kehendak Tuhan.
Mengucap syukur adalah kata yang senilai dengan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Jadi apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita, entah itu sukacita, duka cita, sakit penyakit, haruslah kita syukuri. Bukan malah keluhan yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu sekalian, sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, yang selalu membuat manusia tidak bersyukur adalah kekhawatiran. Kekhawatiran bagaikan duri yang menusuk daging, yang membuat hidup kita tidak tenang, tidak enak, dan tidak ada sukacita. Matius 7 ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Anggur adalah lambang dari sukacita. Semak duri adalah lambang dari hidup yang penuh kekhawatiran. Ayat di atas menunjukkan bahwa di dalam kekhawatiran tidak akan ada sukacita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah dalam doa kepada Tuhan. Maka dengan demikian, bibit kekhawatiran itu tidak akan jadi tumbuh dalam hidup kita. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang seharusnya menguatkan kita adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu sahabat berkat, tetaplah mengucap syukur apapun keadaannya. Karena mengucap syukur adalah perintah dan kehendak Tuhan yang harus kita taat. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas hari yang baru dan nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Engkau sudah memberkati dan melayakkan kami dalam merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh mengambil bagian dalam hati kami dan dapat kami aplikasikan dalam hati sanubari kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan kembali melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon berkati kami semua yang saat ini berada di rumah kami masing-masing. Setiap apa yang kami kerjakan Engkau berkati dan buatnya berhasil, sehingga berkat-berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai Engkau juga berkati. Berikan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan pada bangsa kami. Para pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah, Engkau pakai mereka dengan penuh hikmat, sehingga kuasa-Mu boleh nyata di tengah-tengah pemimpin negara kami. Saat ini ya Bapa, di seluruh dunia masih memperjuangkan melawan virus corona. Kami mohon Engkau berkati para dokter, perawat, para medis, dan semua orang yang berempati dalam solider dalam mengatasi virus ini. Engkau mampukan mereka
dan berkati setiap bentuk pengorbanan mereka, sehingga mendatangkan berkat dan kesejahteraan dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pimpin kami dalam kebenaran-Mu dan topang kami dengan kekuatan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan singkat kita pada pagi hari ini. Saya, Penatua Yanti Agung Sonde, menyampaikan terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.